Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tessa Purwanti dari semester 2C akan melanjutkan review materi hukum pidana yang telah disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SAMH beserta asisten dosen Bapak Dr. Muhammad Rendi Aridayandi. Langsung saja yang kedua, alasan pembenahan khusus terdiri dari A. Dokter dan para saksi yang menghadiri perkelahian tanding pasal 186 ayat 1 KUHP. B. Pencemaran demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri pasal 310 ayat 3 KUHP. C. Yang dihina dengan putusan hakim yang menjadi tetap dinyatakan bersalah atas hal yang dituduhkan pasal 314 KUHP. Yang ketiga, alasan pembenar di luar undang-undang. A. Hukum disiplin atau tutre dari orang tua atau guru. B. Kewenangan jabatan atau bero pres dari dokter, apoteker, penyelidikan ilmiah atau vivisekti. C. Fungsi negatif dari sifat melawan hukum material. Alasan pemaaf atau skuld ulit ground past excuse, yaitu alasan yang meniadakan kesalahan pelaku tindak pidana sehingga pelaku yang melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum tidak dipidana karena tidak ada kesalahan. Alasan pemaaf terdiri dari yang pertama, alasan pemaaf umum. A. Ketidakmampuan bertanggung jawab atau out rekening spot head pasal 44 KUHP. B. Daya paksa dalam arti sempit atau overmain engaging pasal 48 KUHP. C. Bela paksa yang melampaui batas atau non-fair access pasal 49 ayat 2 KUHP. D. Di perintah jabatan yang tidak sah atau unbefitting government at base level pasal 51 ayat 2. Alasan pemaaf khusus yaitu A. Mempersiapkan atau memperlancar perubahan ketatanegaraan dalam arti umum pasal 110 ayat 4 KUHP. B. Penarikan kembali pembujukan untuk melakukan kejahatan pasal 163 ayat 2 BIS KUHP. C. Tidak melaporkan kepada yang berwajib atau yang terancam apabila ada kejahatan yang tertentu pasal 166 KUHP. D. Pencurian antara suami atau istri pasal 367 ayat 1 KUHP. E. Insubordinasi tidak jadi pasal 464 ayat 3 KUHP. Alasan pemaaf di luar undang-undang. A. Tidak ada kesalahan sama sekali atau taksi, dan B. Alasan peniadaan pidana putatif. Selanjutnya, daya paksa atau overma diatur dalam pasal 48 KUHP tetapi tidak memberikan pengertian karena itu harus dicari dalam MVT yang menjelaskan bahwa daya paksa adalah setiap kekuatan, setiap paksaan, setiap tekanan yang tidak dapat ditahan. Dalam doktrin, daya paksa dibedakan dalam A. Daya paksa absolut, yaitu daya paksa yang sama sekali tidak dapat ditahan baik secara fisik maupun psikis. B. Daya paksa relatif, yaitu daya paksa yang masih dapat ditahan dengan berbuat lain, tetapi tidak melakukan perlawanan sehingga tidak perlu dilawan. Selanjutnya, daya paksa dibagi 3 bentuk, yaitu yang pertama, pertentangan antara dua kepentingan hukum, contohnya res papan Karniandes. 2. Pertentangan antara kepentingan hukum dengan kewajiban hukum, contohnya option ares 1932. Yang ketiga, pertentangan antara dua kewajiban hukum, contohnya dipanggil untuk menghadap kedua tempat pengadilan yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Selanjutnya, bela paksa atau non-fair diatur dalam pasal 49 ayat 1 KUHP yang disebut alasan penghapus atau peniadaan pidana. Syarat-syaratnya, yang pertama, perbuatan harus terpaksa dilakukan untuk pembelaan yang sangat perlu karena tidak ada jalan lain. Yang kedua, perbuatan tersebut dilakukan karena adanya serangan yang sekonyong-konyong atau mendadak dan seketika itu juga. Yang ketiga, pembelaan itu hanya dapat dilakukan untuk kepentingan hukum yang ditemukan secara limitatif, yaitu A. Diri sendiri atau orang lain. B. Kehormatan kesusilaan sendiri atau orang lain. C. Harta benda sendiri atau orang lain. Bela paksa yang melampaui batas atau non-fair access diatur dalam pasal 49 ayat 2, yaitu berupa melampaui batas pembelaan yang diperlukan pembelaan yang dilakukan sebagai akibat yang langsung dari guncangan jiwa yang hebat. Keguncangan jiwa yang hebat itu diakibatkan oleh adanya serangan. Jadi antara guncangan jiwa yang hebat dengan serangan atau ancaman serangan harus ada hubungan yang kausal. Melampaui batas pembelaan yang diperlukan dapat terjadi karena alat yang digunakan dalam pembelaan atau
Cara pembelaan terlalu keras, misalnya yang menyerang memukul dengan sepotong kayu, tetapi yang diserang memukul kembali dengan sepotong besi. Yang diserang sebetulnya dapat melarikan diri atau mengelak dari ancaman serangan, tetapi dia lebih memilih pembelaan. Nodware access harus dilakukan dalam hal adanya guncangan jiwa yang hebat, perasaan takut, khawatir, atau bingung. Perasaan yang sangat marah, bela paksa dapat dijadikan